Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dengan NIM 01A124152 dari kelas D24. Yang terhormat Dr. Rernat Haji Ahmad Zaini, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu kestabilan obat. Dan obat yang saya ambil yaitu obat Misagrip. Baik, apa sih itu kestabilan obat dan mengapa kestabilan obat itu penting? Kestabilan obat adalah kemampuan produk untuk mempertahankan kualitasnya, identitas, kekuatan, kemurnian sepanjang periode waktu tertentu dalam kondisi penyimpanan yang ditentukan. Dan mengapa kestabilan obat itu penting? Karena dapat menjamin keamanan pasien, memastikan efikasi terapeutik atau obat tetap bekerja sesuai harapan, memenuhi persyaratan regulatori dan standar kualitas, dan mencegah kerugian ekonomi akibat produk yang rusak atau tidak efektif. Nah, di sini saya akan membahas tentang definisi obat Misagrip. Misagrip merupakan obat bebas populer di Indonesia dengan varian flu, yaitu paracetamol, dengkokestan, antihistamin yang meredakan demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin, serta varian flu dan batuk. Hubungan dengan kesehatan, yaitu dari pandangan farmasi, Misagrip berperan sebagai terapi sistematik yang penting untuk meningkatkan kenyamanan pasien selama sakit. Diproduksi dengan standar kualitas dan informasinya disebarkan untuk menggunakan untuk penggunaan yang aman dan efektif. Misagrip, nama produknya yaitu Misagrip, yaitu termasuk nama merek dagangnya. Sedangkan jenis obatnya yaitu obat bebas. Indikasi utamanya yaitu untuk meredakan gejala flu dan batuk. Varian utama yang tersedia yaitu Misagrip flu dan batuk. Kandungan aktif utamanya itu bervariasi tergantung jenis, yaitu paracetamol yaitu analgesik atau pereda nyeri, dan antipiretik yaitu penurun demam. Sedangkan dextromethorphan HBr yaitu antiseptik atau menekankan batuk kering. Bentuk sediaannya yaitu umum, tersedia dalam bentuk tablet dan sirup. Cara kerjanya dia itu bekerja secara kombinasi melalui kandungan aktif yang meredakan berbagai gejala flu dan batuk. Dosis dan cara penggunaannya yaitu dia selalu ikuti dosis yang tertera pada kemasan atau anjuran apoteker. Dosis biasanya itu berbeda untuk dewasa dan anak-anak. Untuk paracetamol yaitu bentuk sedianya yaitu serbuk kristal putih atau hampir putih. Berat molekulnya dia itu kurang dari 151,16 gram per mol. Titik kelalnya itu 168 sampai 172 derajat Celcius. Kelarutannya dia itu sedikit larut dalam air. Bersifat sangat lemah asam. Stabilitasnya dia itu stabil dalam kondisi kering dan terlindungi dari cahaya. Dapat terhidrolisis dalam kondisi lembab dan suhu tinggi. Sedangkan antihistamin yaitu bentuk sedianya yaitu bentuk serbuk kristal putih, tidak berbau. Berat molekulnya kurang lebih dari 390 sampai 87 gram per mol. Titik kelalnya itu 130 sampai 135 derajat Celcius. Kelarutannya yaitu larut dalam air, larut dalam etanol. Sedangkan stabilitasnya yaitu stabil di tempat sejuk dan kering, terlindungi dari cahaya. Sedangkan yang obat terakhir yaitu antitusif atau dextromethorphan HBr. Bentuk serbuknya yaitu kristal putih atau hampir putih dan tidak berbau. Berat molekulnya dia kurang lebih dari 271,21 gram per mol. Titik kelalanya yaitu 190 sampai 190 derajat Celcius. Kelarutannya yaitu larut dalam air, larut dalam etanol. Sedangkan log bipartisinya itu 9,3.
itu aminat, tersier, dan bersifat basa lemah. Stabilitasnya itu stabil di tempat kering dan terlindungi dari cahaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan kualitas misagrip, stabilitas obatnya. Apa sih itu stabilitas? Stabilitas yaitu kemampuan misagrip mempertahankan kualitas itu kimia, fisika, terapeutik agar tetap aman dan efektif hingga tanggal kadaluarsa. Mengapa penting? Karena menjamin obat bekerja sesuai harapan dan tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan akibat degradasi. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya yaitu suhu, kelembapan, cahaya, kemasan. Cara menyimpannya dengan yang benar yaitu di tempat sejuk, kering, terhindar dari cahaya, dan kemasan asli. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktornya, yaitu suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat reaksi kimia dalam obat. Ini bisa menyebabkan kandungan aktif misagrip atau sagrip cepat atau mengurangi potensi obat. Sedangkan kelembapan yaitu kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan tablet menyerap air. Ini bisa memicu reaksi hidrolisis atau pemijahan senyawa oleh air yang dapat merusak kandungan aktif. Sedangkan kelembapan juga dapat menyebabkan perubahan fisik seperti tablet menjadi lembek, lengket, serta atau bahkan berjamur. Yang ketiga itu ada cahaya. Itu paparan cahaya, terutama sinar ultraviolet dapat merusak beberapa senyawa kimia. Beberapa kandungan dalam misagrip mungkin sensitif terhadap cahaya. Yang keempat itu ada kemasan. Kemasan obat berperan penting dalam melindungi dari faktor dan lingkungan. Kemasan yang rusak atau tidak dapat mempercepat perkembangan kualitas obat. Kemasan blister secara individual melindungi setiap tablet dari kelembapan dan udara. Strategi peningkatan stabilitas dari masa kadaluarsa misagrip. Yang pertama itu adalah formulasi optimal, pemilihan eksipsien seperti antioksidan, buffer, pelapis enterik melindungi zat aktif dari degradasi. Yang kedua itu ada pengemasan tepat, kemasan primer dan sekunder melindungi dari cahaya, kelembapan, dan oksigen. Yang ketiga itu ada kondisi penyimpanan, ikuti instruksi suhu, kelembapan, hindari cahaya langsung untuk menjaga kualitas. Dan yang terakhir dan yang keempat yaitu uji stabilitas masa kadaluarsa. Uji stabilitas ini menentukan batas waktu obat mempertahankan potensi dan keamanan. Berikutnya itu ada implikasi stabilitas misagrip terhadap keamanan dan efektivitas obat. Yang pertama itu adalah menjamin infikasi, yaitu stabilitas memastikan dosis zat aktif tepat hingga akhir masa pakai terapi efektif. Yang kedua ada mencegah produk degradasi berbahaya, degradasi yang dapat dihasilkan senyawa toksik. Stabilitas meminimalkan risiko. Dan yang ketiga itu dampak ekonomi atau ketersediaan. Stabilitas sebaik kurangi pemborosan juga ketersediaan obat. Yang keempat yaitu ada peran profesional kesehatan, yaitu edukasi pasien tentang penyimpanan benar penting untuk menjaga stabilitas di rumah. Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang tidak benar. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.